Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 1136 yang lalu, Charul mengungkapkan bahwa di Elbaf ada sebuah prasasti kuno yang bernama Prasasti Heli. Dalam prasasti itu tertulis fakta mengenai Dewa Matahari Elbaf. Namun karena bisa tertulis menggunakan huruf yang sama dengan Poneglyph, maka para raksasa Elbaf tak bisa dengan pasti mengartikannya. Nah, cerita pada chapter 1137 mendatang bisa menceritakan sosok Nico Robin yang akhirnya menemukan prasasti Heli di perpustakaan Elbaf. Prasasti itu ada di sana karena memang sedang dipelajari untuk mengungkap fakta Dewa Matahari Nika yang sebenarnya. Saat melihat prasasti itu, Robin langsung tertarik karena huruf-hurufnya bertuliskan huruf Poneglyph. Dengan keahliannya, tentu Robin dapat membaca prasasti Heli dengan baik. Robin pun bisa mengartikan bahwa pada zaman dahulu Dewa Matahari memang melakukan penghancuran, tetapi penghancuran kepada penguasa yang jahat. Lalu Dewa Matahari membebaskan para budak dengan tawanya yang sangat khas. Nah, dengan begitu pendapat para raksasa Elbaf di chapter lalu bisa dikatakan semuanya benar, yaitu Dewa Matahari memang dewa penghancur dan Dewa Matahari juga dewa yang membebaskan serta memiliki tawa yang sangat khas dan menarik perhatian. Saul pun terlihat sangat bangga dengan keahlian dan kecerdasan Nico Robin karena membaca Poneglyph itu ternyata sangat sulit. Saul sendiri bisa mengalami kesulitan saat mencoba mempelajari huruf-huruf Poneglyph, sehingga dia mungkin tetap tidak bisa membaca Poneglyph walaupun akses untuk mempelajarinya sudah terbuka. Ya, kembali lagi kan, Saul itu basicnya bukan sarjana atau ilmuwan. Dia adalah petarung dari ras raksasa yang pernah menjabat sebagai wakil admiral angkatan laut. Nah, setelah membaca tulisan di prasasti Heli, Robin jadi teringat dengan Profesor Clover, guru besar di Ohara yang sudah mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di sana. Oke, lanjut kita beralih ke dunia bawah, tempat di mana Loki sedang bersama dua anggota Ksatria Suci. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa Ksatria Suci harus membawa Loki hidup-hidup agar kemampuan buah iblisnya bisa digunakan. Selanjutnya, kembaran Sans memberikan penawaran baru kepada Loki. Dia pun membuka jubahnya dan memperkenalkan diri. Ya, di sini kita mungkin akan melihat nama asli dari kembaran Sans itu. Kemudian dia bisa mengatakan akan membebaskan Loki, tapi setelah itu mereka akan duel 1 lawan 1. Jika Loki menang, maka dia bebas dan tidak perlu menjadi anggota Ksatria Suci. Tapi jika Loki kalah, maka dia harus menjadi anggota Ksatria Suci. Nah, itu adalah tawaran yang sangat menarik bagi Loki. Sebagai raksasa petarung yang tangguh, tentu Loki tidak akan melewatkan tawaran menarik itu. Akhirnya Loki bisa saja setuju dengan tawaran itu. Kembaran Sans pun mencabut pedangnya dan dengan haki yang sangat kuat dia berhasil memotong borgol yang mengikat Loki. Loki pun bebas, suara tawa dan luapan energinya menggema ke seluruh penjuru. Loki benar-benar mendapatkan kebebasan setelah 6 tahun terikat. Nah, selanjutnya kembaran Sans bertanya, "Apa kau sudah siap untuk bertarung?" Loki menjawab, "Tunggu sebentar." Nah, di sini Loki bisa berjalan menghampiri teman serigalanya yang sudah mati karena serangan Gunko. Sambil mendekap teman serigalanya itu, Loki berteriak dan memancarkan amarah yang luar biasa. Nah, di sini bisa muncul sebuah adegan flashback ya, yang menunjukkan Loki kecil sedang masuk ke dalam dunia bawah Elbaf. Awalnya para serigala tidak suka dengan kehadiran Loki kecil. Mereka pun berusaha menyerang Loki, tapi mereka semua kalah. Loki lah pemenangnya. Lambat laun mereka jadi akrab dan akhirnya berteman baik. Di sini Loki bisa bercerita kepada teman-teman serigalanya bahwa di rumah dirinya selalu disalahkan dan dianggap sebagai pembawa bencana. Langkah Loki selalu diawasi dengan ketat dan Loki kecil pun sering diejek oleh teman-temannya.
Hal itu membuat Loki marah dan kesepian, hingga akhirnya Loki sering membuat Onar untuk meluapkan amarahnya. Loki kecil pun kabur ke dunia bawah Elbaf karena tidak punya teman di dunia atas. Dia berharap bisa memiliki teman di dunia bawah itu. Akhirnya keinginan Loki tercapai. Di dunia bawah ini Loki mendapatkan teman hewan-hewan buas yang terlihat lebih mengerti perasaan Loki. Oke, adegan flashback pun bisa berakhir. Loki sudah bisa merelakan kepergian teman serigalanya. Dia pun bangkit untuk bertarung. Loki menuju sebuah tempat untuk mengambil sesuatu. Nah, ternyata Loki bisa saja mengambil senjata Dewa Matahari Nika yang digambarkan oleh Jarul. Saat bercerita tentang Dewa Matahari, Jarul menggambarkan sosok Nika punya pedang dan juga perisai. Dan pedang serta perisai itu kini bisa saja dimiliki oleh Loki yang memang punya cita-cita untuk menjadi Dewa Matahari. Loki bisa mengambil pedang dan perisai itu dari ruang penyimpanan harta kerajaan. Nah, kini Loki siap untuk bertarung. Dia bisa saja mengeluarkan pancaran haus suku haki yang sangat kuat. Dari kejauhan, para raksasa yang mengejar ke dunia bawah tampak terkejut saat merasakan pancaran haus suku haki dari Loki. Mereka pun langsung menunjukkan ekspresi kecewa karena sudah terlambat untuk mencegah kebebasan Loki. Namun Kapten Dorit dan Bogi langsung menguatkan mental para bawahannya. Kedua kapten itu memberikan semangat agar para prajurit bisa bertarung sekuat tenaga. Nah, scene selanjutnya kita bisa menuju lokasi Imsama. Di sini pimpinan tertinggi pemerintah dunia itu bisa menyimak pertarungan Loki versus kembarannya Sans melalui saluran telepati. Imsama pun terlihat sangat menantikan momen di mana Loki akan mengeluarkan kemampuan buah iblisnya. Oke, itu aja prediksi untuk alur cerita di chapter 1137 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!